Yahoo! Salam Brankas untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi di dalam renungan Brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Tema kita pada hari ini adalah dalam gembalaan Allah. Kita landaskan pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 11. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa. Mari berdoa. Inilah hari baru pemberian-Mu Tuhan. Dengan penuh syukur kami sambut bersama dengan harapan baru dan semangat baru. Namun kami sadar kekuatan kami tak cukup. Kondisi yang berubah-ubah tiap menit acap kali menggerus ketahanan iman kami. Oleh karena itu, Tuhan, tolonglah kami agar firman-Mu cukup menjadi bekal dalam perjalanan tiap menit di hari ini. Kiranya perenungan di hari ini memberdayakan kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 11 berbunyi demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Sejauh itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau merenungkan firman Tuhan dan tentu melaksanakannya dalam tiap-tiap hari hidupnya. Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, hidup dalam penantian barangkali menjadi saat-saat yang serba tidak pasti. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah yang kita nantikan itu akan terjadi dalam waktu dekat atau masih jauh. Atau kalaupun terwujud, bisa jadi bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan. Atau bisa juga hal yang kita nantikan itu tidak terjadi sama sekali sebagaimana yang kita harapkan. Dan karena itu kita menganggap bahwa penantian kita itu sia-sia belaka. Yesaya 40 mengemukakan bahwa saat itu Israel atau Yehuda menanti-nantikan campur tangan Allah untuk melepaskan mereka dari masa pembuangan di negeri asing. Yesaya menguatkan umat Israel bahwa Allah akan bertindak. Tanda-tandanya sudah terlihat. Yesaya berkata bahwa Allah sedang mengumpulkan umat yang bertobat itu dan pada akhirnya melepaskan mereka. Wujudnya memang masih belum jelas, tetapi janji Allah itu pasti akan Ia penuhi. Saudara-saudara, masa Advent adalah masa penantian. Penantian akan hal apa? Penantian terhadap penggenapan janji Allah bahwa Ia akan menyempurnakan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Ungkapan yang sering dikatakan adalah bumi baru atau Yerusalem baru. Tentu saja kita tidak dapat menggambarkan seperti apa persisnya bumi atau Yerusalem baru itu. Itu bukan porsi kita. Biarlah kita percayakan kepada Allah sebagai porsinya. Lalu apa porsi kita? Porsi kita adalah mempercayakan hidup kita dalam gembalaan tangan Allah. Penantian kita di masa Advent ini bukan dalam arti pasif, yakni menunggu apa yang akan terjadi di depan. Penantian kita itu justru bersifat aktif.
Di dalam penantian yang aktif itulah, mata kita diarahkan untuk melihat karya Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam menanti itulah, kita mengarahkan diri, dibimbing dan dibentuk oleh Allah. Dengan mengibaratkan diri seperti domba, kita berjalan bersama Sang Gembala Agung, menyusuri padang berumput hijau maupun tanah gesang, berbatu, dan bersemak duri. Kita percaya bahwa Ia membawa kita pada tujuan akhir yang gemilang. Tentu saja perlu kita camkan dalam-dalam. Sangat mudah kita dibelokkan oleh bermacam-macam godaan atau rintangan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita pasti menjumpai kekecewaan, ketidakpastian, kegagalan, kepahitan, dan sebagainya. Itu semua dapat membelokkan arah perjalanan kita. Kita bisa menjadi orang yang apatis, yang tidak percaya akan kuasa Allah. Oleh karena itulah, kemauan dan kerendahan hati untuk dibimbing oleh Allah menjadi keharusan di dalam hidup beriman. Bagaikan gembala, Allah merangkul kita. Dekapannya yang hangat, mesra, dan bersahabat itulah yang kita jumpai di dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah yang mau menjadi manusia. Memang ada sejumlah pihak yang mengolok-ngolok, mengejek, menista dengan mengatakan, Tuhan kok jadi manusia? Atau manusia kok diangkat dan disembah-sembah menjadi Tuhan? Cibiran seperti itu jelas perlu kita respons. Tetapi bukan dengan ejekan balasan. Respons kita adalah melalui perilaku hidup yang lebih baik. Entah itu di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Kita mestinya hidup lebih gigih, tahan banting, tidak suka mencari kambing hitam. Itu semua hanyalah sejumlah kecil dari hal-hal yang membuktikan bahwa kita memang ada dalam asuhan Sang Gembala. Saudara-saudara, dalam serba ketidakpastian, para Majus tetap berjalan berpandu pada bintang, melewati jalan yang panjang dan tentunya tidak mudah. Mereka mempercayakan diri dibimbing oleh Allah. Disitulah Allah bekerja bagi orang yang setia mengikutinya. Maukah kita melakukan hal yang sama? Maka marilah kita hidup dalam gembalaan Allah. Ia pasti membawa kita pada tujuan akhir yang terbaik. Dalamilah firman dengan tekun, ekspresikanlah sepanjang jalan yang Tuhan tuntun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah datang untuk kami semua dan menjadi gembala kami. Biarlah tuntunan-Mu mengarahkan kami pada jalan yang utama. Biarlah tuntunan-Mu membentuk kami menjadi pribadi yang menjiwai citra Kristus. Tolonglah kami untuk makin bersungguh-sungguh dalam peran kami sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia kerja dan pelayanan kami. Dalam nama-Mu yang mulia itu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini.
Tuhan melimpahkan roh hikmat kepada kita dan juga memberikan roh yang penuh semangat di dalam tiap karya kita. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Ya Ahob.